Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Analisa dua hal ini agar kamu tidak rugi banyak. Pastikan saham kamu cukup aman. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Salah satu komponen paling penting di laporan keuangan adalah laba. Kenapa? Karena semua perusahaan tentu berusaha agar bisa mencetak dan meningkatkan laba dari waktu ke waktu. Semakin besar laba, bisa diartikan bahwa perusahaan juga memiliki skala yang besar. Artinya, laba juga mencerminkan besar kecilnya ukuran sebuah perusahaan. Tentu saja, perusahaan yang hanya bisa mencetak laba miliaran akan terasa lebih kecil dibanding perusahaan yang bisa mencetak laba puluhan triliun. Di sisi lain, perusahaan yang labanya miliaran akan terasa lebih besar dibanding yang hanya bisa mencetak laba jutaan rupiah saja. Untuk analisa laba, yang pertama tentunya kita harus cari perusahaan yang bisa mencetak laba dan bukan malah rugi. Tapi tidak hanya itu saja. Hal berikut yang harus dilihat, apakah laba yang dicetak itu bisa terus tumbuh atau tidak. Tentu saja kita menginginkan perusahaan yang bisa terus mencetak pertumbuhan laba dan tidak hanya sekedar bisa menghasilkan laba. Apabila perusahaan labanya bisa terus tumbuh, berarti ada kemungkinan perusahaan itu bisa menjadi lebih besar di masa depan. Mari kita lihat contohnya. Laba BCA dalam satu tahun di tahun 2008 adalah 5,2 triliun berdasarkan artikel yang kamu lihat ini. Tapi di tahun 2024, laba BCA dalam waktu 3 bulan saja sudah mencapai 12,9 triliun. Artinya terjadi kenaikan laba yang sangat besar dalam belasan tahun terakhir. Laba setahun bisa tercover hanya dalam waktu 3 bulan. Dan bahkan laba 3 bulan bisa 1 kali lipat lebih besar dari laba setahun. Inilah salah satu contoh dari pentingnya menganalisa laba perusahaan. Bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk jangka panjang bahkan sangat panjang. Laba yang besar akan sangat berdampak pada dividen yang dibagi. Dividen yang dibagi BCA tahun 2008 dengan pencapaian laba 5,2 triliun tentu akan terlihat sangat kecil di tahun 2024. Karena di tahun 2023, BCA bisa menghasilkan laba puluhan triliun. Inilah hal-hal yang punya kaitannya satu dengan yang lain. Jadi saat kita menganalisa laba, sebenarnya kita juga menganalisa banyak hal. Bukan hanya soal berapa banyak keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Tapi kita juga melihat apakah perusahaan ini tumbuh atau tidak. Bagaimana prospek dividen dalam 5-10 tahun ke depan. Apakah ekuitas atau modal bersih terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan laba. Bagaimana jumlah saldo kas yang dimiliki atas laba yang dicapai. Apakah laba yang dicapai benar-benar ada uangnya atau hanya di atas kertas? Dan masih banyak lagi aspek yang bisa kita analisa. Nah, pada video ini saya mau menampilkan 6 saham yang ada di indeks EDQ45 yang menghasilkan pertumbuhan laba di Q1 2024 jika dibandingkan Q1 2023. Tentu saja ada beberapa kriteria lain yang digunakan sehingga nama sahamnya akan difilter lagi. Meski begitu, data ini hanya dijadikan sebagai second opinion saja. Karena banyak hal lain yang harus dipertimbangkan juga selain laba. Bukan berarti saat perusahaan labanya tumbuh dalam 1 triwulan, otomatis perusahaan itu bisa dikatakan bagus. Kamu juga harus analisa aspek lain. Jangan sampai bukannya untung tapi malah rugi. Ingat, nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi, tapi hanya sebagai informasi. Kerugian kamu yang tanggung sendiri. Berikut ini beberapa kriteria pemilihan saham. Pertama, ada di indeks LQ45. Kedua, menghasilkan growth laba di Q1 2024. 3. Punya laba triliunan rupiah. 4. PER di bawah 17 kali. 5. PBV di bawah 2,6 kali. 6. ROE 15% ke atas. Dan ke-7, bagi dividen. Sekarang, mari kita bahas saja nama sahamnya. Saham pertama adalah Pegas, di mana kamu bisa lihat di sini, IPS-nya naik dari 53 menjadi 79 di Q1 1 tahun terakhir. Nah, labanya adalah 1,92 triliun rupiah. PER-nya 5 kali dengan PBV 0,87 kali. NPM 12% dengan ROE 17%. Tapi sayangnya, DER-nya sudah di atas 100%, yang artinya total hutang lebih besar dari modalnya. Untuk aspek dividen, Pegas ini bisa dikatakan cukup konsisten membagi dividen meskipun sempat absen di tahun 2021, setidaknya berdasarkan data yang ada ini. Untuk kinerja harga saham sudah naik 42% selama tahun 2024, sempat di angka tertinggi 1650, tapi sempat juga di angka terendah 1090. Saham kedua adalah ISAT, yang mana IPS-nya naik dari 115 menjadi 161 di Q1. Labanya 1,29 triliun, PER-nya 15,8 kali dengan PBV 2,5 kali.
NPM 9,3 dengan ROE 16%. Tapi sayangnya juga, rasio DER sudah sangat tinggi, yang artinya total hutang hampir 2,5 kali lipat lebih besar dibandingkan modalnya. Untuk aspek dividen bisa dikatakan saham ini juga cukup menarik karena cukup konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Untuk aspek harga saham masih naik 8,5% selama tahun 2024. Saham ketiga, BRIS, yang mana IPS-nya naik dari 32 menjadi 37 di Q1. Labanya 1,7 triliun rupiah, per 14,7 dengan PBV 2,4 kali. Rasio NPM 23% dengan ROE 16%. Nah, karena BRIS ini merupakan saham perbankan, otomatis DER-nya pasti di atas 100%. Untuk aspek historical dividend, saham ini pernah membagi dividen di tahun 2019, 2022, 2023, dan 2024. Itu artinya sempat absen di tahun 2020 dan 2021. Untuk kinerja harga saham masih naik 25% selama tahun 2024. Sempat di 2.960, tapi sempat juga di 1.710. Saham berikutnya BBRI, yang mana IPS-nya naik dari 102 menjadi 105 di Q1. Labanya 15,89 triliun rupiah, per 10,7 dengan PBV 2,3 kali. NPM 25% dengan ROE 21%. DER-nya juga tentu saja di atas 100%. Untuk aspek dividen, BRI juga sangat konsisten membagi dividen bahkan sudah belasan hingga puluhan tahun terakhir. Untuk harga saham, sayangnya saham ini sudah turun 21% selama tahun 2024. Sempat di 6.450, tapi sempat juga di 4.310. Saham berikutnya, BBNI, labanya naik dari 141 menjadi 143 untuk IPS-nya. Net profitnya 5,3 triliun rupiah per 8,3 dengan PBV 1,2 kali. NPM 25% dengan ROE 14,6%. Dan karena saham ini juga adalah perbankan, otomatis DER-nya di atas 100%. Untuk aspek dividen, BBNI juga konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Dan sayangnya, harga sahamnya masih turun 11% selama tahun 2024. Dan saham terakhir adalah BMRI, yang mana IPS-nya naik dari 135 menjadi 136. Untuk net profitnya 12,7 triliun rupiah dengan per 11,3 dan PBV 2,3 kali. NPM 28% dengan ROE 21%. Dan tentu saja DER-nya juga di atas 100%. Untuk aspek dividen, BMRI juga konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Dan harga sahamnya masih naik 2% selama tahun 2024. Nah, sekarang kita lihat rekapannya. Mari kita lihat nama saham yang punya skor tertinggi dan terendah untuk setiap aspeknya. Pertama dari aspek growth laba atau EPS, Q on Q di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pegas memiliki growth tertinggi dengan angka 49%. Sebaliknya, BMRI memiliki growth terendah dengan angka 0,74%. Untuk nominal pencapaian labanya di Q1 2024, ISAT memiliki laba terendah dengan angka 1,29 triliun dan BBRI memiliki laba tertinggi dengan angka 15,89 triliun. Untuk valuasi PER, ISAT memiliki PER tertinggi dengan angka 15,8 kali dan Pegas memiliki PER terendah dengan angka 5 kali. Untuk PBV, ISAT juga masih memiliki PBV tertinggi dengan angka 2,5 kali dan Pegas juga masih memiliki PBV terendah dengan angka 0,87 kali. Untuk aspek NPM, ISAT masih memiliki NPM terendah dengan angka 9% dan BMRI memiliki NPM tertinggi dengan angka 28%. Untuk ROE, BBRI memiliki ROE tertinggi dengan angka 22% dan BBNI memiliki ROE terendah dengan angka 15%. Untuk aspek dividen yield, Pegas menawarkan dividen yield yang menarik dengan angka 9,2%, sebaliknya BRIS memiliki dividen yield yang paling rendah dengan angka 0,85%. Dan yang terakhir, terkait kinerja harga saham selama tahun 2024. Pegas naik paling tinggi dengan angka 42% dan BRI turun paling dalam dengan angka minus 21%. Selain analisa laba, satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah analisa valuasi harga saham. Jangan sampai labanya bagus, tapi harganya sudah terlalu mahal. Alhasil, portofolio tetap saja tidak tumbuh dengan maksimal. Nah, kalau kamu mau belajar cara analisa harga saham khususnya terkait valuasi, saya sudah pernah buat videonya. Silahkan nonton video dengan thumbnail berikut ini, dan semoga ada pemahaman baru yang bisa kamu peroleh. Oh iya, saya mau disclaimer dulu. Analisa laba dan valuasi membantu kamu agar bisa memilih saham dengan lebih rasional, sehingga diharapkan tidak akan menderita kerugian yang tidak perlu. Meski begitu, bukan berarti setelah analisa dua hal ini kamu tidak akan rugi. Selama masih beli saham, kamu masih punya kemungkinan untuk rugi. Jadi pastikan kamu tahu resiko sebelum beli saham. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri.
Setelah melihat video tadi, saya ingin membahas lebih detail tentang metode valuasi PBV, terlebih khusus historical PBV. Menurut saya pribadi, ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana, mudah digunakan, tapi memberikan hasil yang memuaskan. Cara analisanya tidak sulit. Kamu hanya perlu mengetahui berapa book value per lembar dari suatu saham, kemudian dikali saja dengan PBV historical. Dengan cara analisa sederhana itu, kamu sudah bisa menentukan titik beli dan jual suatu saham. Agar lebih mudah memahaminya, mari simak beberapa contoh berikut ini. Ini merupakan historical PBV saham BRI selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV adalah 2,55 kali. Dan saat video ini dibuat, BRI sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 2,44 kali. Meski begitu, harga BRI saat ini belum berada di bawah PBV standar deviasi minus 1, yaitu 2,23 kali, dan minus 2, yaitu 1,91 kali. Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, BRI punya book value per share sekitar 1933. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, artinya rata-rata PBV BRI berada pada angka 4.929. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika berada di angka tersebut. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area belinya dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Kedua, ini merupakan historical PBV saham ASII selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV adalah 1,44 kali dan saat video ini dibuat, ASI sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 0,92 kali. Bahkan, harga ASII saat ini sudah menyentuh PBV standar deviasi minus 2. Apabila data PBV kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, ASII punya book value per share yaitu 5.113. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, artinya rata-rata PBV ASII di angka 7.363. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika berada di atas angka tersebut. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Saham ketiga, ini merupakan historical PBV saham TLKM selama 5 tahun. Rata-rata PBV adalah 3,36 kali dan saat video ini dibuat, TLKM sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 2,05 kali. Bahkan, harga saat ini sudah berada di bawah PBV standar deviasi minus 2 yang mana berada pada angka 2,34 kali. Artinya, sudah sangat rendah secara historical PBV. Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping ini. Saat video ini dibuat, TLKM punya book value per share sebanyak 1.432. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, berarti rata-rata PBV TLKM di angka 4.812. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika di atas angka itu. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Saham keempat adalah ITMG dan ini merupakan historical PBV selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV-nya adalah 1,31 kali dan saat video ini dibuat, ITMG sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Meski begitu, harga ITMG saat ini belum berada di bawah PBV standar deviasi minus 1 dan bahkan minus 2. Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, ITMG punya book value sebanyak 24.097. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, berarti rata-rata PBV ITMG adalah 31.567. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka itu, dan menarik untuk dijual jika di atas angka itu. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Meski metode historical PBV ini sederhana dan mudah digunakan, tapi metode ini punya beberapa kelemahan yang harus kamu pertimbangkan. Pertama, historical PBV akan bergantung pada durasi waktu yang digunakan. Mungkin orang yang pakai durasi waktu 1 tahun, angka PBV historical akan berbeda dengan mereka yang gunakan durasi waktu 5 tahun, begitu juga seterusnya. Kedua, apabila perusahaan memiliki corporate action yang mempengaruhi ekuitas, misalnya pembagian dividen, tentu saja hal itu akan berdampak pada nominal book value, apakah signifikan atau tidak.
Ketiga, setiap orang punya asumsi standar PBV yang berbeda. Ada yang mengatakan PBV 2 kali masih murah, ada juga yang mengatakan sudah mahal. Memang teknik valuasi juga harus melihat kondisi perusahaan. Semakin besar perusahaannya, sewajarnya valuasinya menjadi tidak sangat murah lagi. Agar kamu lebih paham, mari kita bahas satu persatu secara cepat. Pertama, durasi waktu melihat historical PBV. Gambar di atas merupakan periode historical PBV BRI selama 5 tahun, sedangkan gambar di bawah memiliki durasi hanya 1 tahun. Apabila menggunakan durasi waktu 5 tahun, yaitu gambar di atas, rata-rata PBV adalah 2,55 kali. Tapi, apabila menggunakan durasi waktu 1 tahun, rata-rata PBV menjadi 2,8 kali. Dengan kata lain, jika menggunakan durasi waktu 5 tahun, harga BRI pada PBV rata-rata adalah 4.929. Sedangkan, apabila menggunakan durasi waktu 1 tahun, harga BRI pada PBV rata-rata menjadi 5.412. Perbedaan yang cukup signifikan, dari 5.400 menjadi 4.900. Di sini saya baru membahas tentang PBV rata-rata, belum membahas juga tentang standar deviasi dari PBV tersebut. Dengan perbedaan angka rata-rata PBV ini, tentu akan berpengaruh kepada harga saham yang akan dianalisa. Orang yang menggunakan durasi waktu 5 tahun di saham BRI akan memiliki rata-rata PBV lebih konservatif dibanding mereka yang hanya pakai durasi waktu 1 tahun. Perbedaan itu muncul karena periode waktu yang digunakan, namanya saja rata-rata. Berarti, angka yang digunakan harus dibagi rata berdasarkan durasi waktunya. Poin kedua, corporate action. Gambar di samping ini merupakan cuplikan dari laporan keuangan BRI per Q1 2024. Kamu bisa lihat bahwa ada laporan yang khusus membahas tentang perubahan ekuitas, dan salah satu komponennya adalah pembagian laba dividen yang saya stabilo ini. Nah, dividen ini merupakan salah satu corporate action yang akan berpengaruh kepada ekuitas perusahaan, meskipun harus dilihat lagi apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Sebagai contoh, berdasarkan data di samping, kamu bisa lihat bahwa ada komponen pembagian laba dividen sekitar 34,89 yang berpengaruh terhadap total ekuitas pemilik entitas induk Bank BRI. Artinya, apabila ekuitasnya berkurang, hal itu akan berpengaruh kepada book value per lembar yang juga berdampak kepada harga PBV yang menjadi semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Apabila ada corporate action yang membuat ekuitas bertambah, hal ini akan berpengaruh pada book value per lembar dan juga berdampak kepada angka PBV yang semakin rendah. Ingat, angka PBV berasal dari dua faktor, yaitu price dan book value. Apabila price tetap tapi book value berkurang, otomatis PBV jadi bertambah. Sebaliknya, apabila price tetap tapi book value bertambah, otomatis PBV akan berkurang. Logika sederhananya seperti itu. Jika kamu belum paham, silahkan ulangi lagi pembahasan ini dan disimak baik-baik. Poin ketiga, asumsi standar PBV. Poin ketiga ini bersifat subjektif. Artinya setiap orang punya cara pandangnya masing-masing. Misalnya kita gunakan contoh Bank BRI. Dengan book value per lembar di angka 1933, orang yang tertarik beli saham ini pada PBV 2 kali akan melakukan pembelian saat harganya berada di angka 3.866. Sedangkan mereka yang punya standar PBV di angka 2,5 kali sudah membelinya pada harga 4.832. Pertanyaannya, manakah yang benar? Tidak ada yang tahu dan hanya waktu yang bisa menjawabnya. Apabila harga BRI bisa turun ke angka 3.866, tentu orang yang punya standar PBV 2 kali akan lebih beruntung karena bisa beli di harga yang lebih murah. Tapi apabila BRI tidak turun ke angka itu dan berbalik naik, mereka yang beli di PBV 2,5 kali lah yang menjadi lebih beruntung karena sudah punya sahamnya kemudian harga naik. Kesimpulan, setiap metode valuasi punya plus minusnya masing-masing. Tidak ada satu metode pun yang 100% sempurna karena semua metode ada kelemahan. Tidak perlu belajar terlalu banyak metode untuk mencari metode yang paling sakti karena kamu tidak akan pernah menemukannya. Jadi, yang perlu dilakukan adalah mencari metode yang kamu pahami dan nyaman untuk digunakan. Selama metode itu bisa hasilkan profit konsisten setiap tahun, gunakan saja, sambil terus menganalisa dan berusaha meminimalisir potensi kerugian yang mungkin disebabkan oleh metode itu. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol.
Berikut ini beberapa tips ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, strategi temu saham di stock market dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.